SMA Kristen Mercusuar Kupang per Senin 13 Maret 2023 melakukan penyesuaian waktu kegiatan belajar mengajar atau KBM dari pukul 9 pagi hingga 2 siang. Tujuannya untuk mencapai visi sekolah dalam mendorong semangat siswa pada gerakan literasi sekolah atau gemar membaca dan menulis, sekaligus menormalkan kembali jadwal aktivitas rutin siswa pasca COVID-19. Soleman Dapataka, Kepala Sekolah SMA Kristen Mercusuar mengatakan, masuk sekolah akan dimulai pukul 8 pagi. Dimulai dari apel pagi, kegiatan literasi dan ibadah kelas sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar. Ketika disinggung terkait informasi bahwa sekolahnya menentang aturan Gubernur NTT, Soleman menapik isu tersebut. Dia mengatakan aturan sekolah mereka tidak ada kaitannya dengan aturan Gubernur yang mengharuskan masuk sekolah pukul setengah 6 pagi. Untuk diketahui, Gubernur NTT mengeluarkan pergub tentang jam masuk sekolah pagi bagi 10 SMA negeri unggulan di Kota Kupang dan tidak berlaku bagi sekolah swasta. Tapi ini yang menarik nih, pemberlakuannya ini terjadi di saat dengan momentum kemarin yang sempat viral, Gubernur kita yang memberlakukan sekolah negeri masuk di pukul 5.30 itu Bapak, sementara akhirnya tiba-tiba Mercusuar masuk dengan per Senin kemarin dengan jam 8 pagi. Apakah ini ada pertentangan atau menunjukkan kalau sebenarnya dari pihak sekolah swasta menunjukkan kalau efektivitas masuk sekolah itu tidak harus dengan jam 5.30 itu? Ya mungkin saja ada yang interpretasi begitu ya, tetapi di surat nanti yang saya yang bisa nanti dibawa juga yang saya kirim ke orang tua siswa, sebenarnya intinya adalah untuk mengakomodir kegiatan literasi itu yang sedikit terganggu pada waktu kita dilanda COVID baru-baru itu. Nah, selama COVID kan ya sekitar 2 tahun ya, sekitar 2 tahun kita pembelajarannya kita persingkat karena itu menyangkut imun tubuh anak-anak, sehingga kita hanya persingkat dari jam 9 pagi sampai jam 12.30. Nah sekarang COVID sudah tidak ada, saya kira kita harus normal kembali. Jelas tidak ada maksud. Ini hanya kebetulan saja karena kita baru selesai COVID. Terus kami juga sudah harus mengadakan penyesuaian kembali jam belajar siswa. Jadi seolah-olah ada pertentangan antara kebijakan gubernur itu. Ya harap jangan diterjemahkan seperti itu. Ya harap ini kebetulan saja. Kebetulan bahwa memang harus kita sesuaikan kembali. Kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar ini memang istilahnya RPP 1 halaman, materi esensial saja yang dicatat guru, yang menjadi panduan untuk mengajar, yang non esensial dikasih penugasan dan lain-lain, sehingga diharapkan sebenarnya waktu belajar siswa itu lebih dipersingkat sebenarnya. Tetapi kalau jam 9 sampai atau jam 8 sampai jam 12.30 kayaknya tidak terlalu cukup untuk anak-anak belajar, sehingga kita coba undur. Kan selama COVID jam 9, ini kita tarik ke depan jam 8 dan jam 2, itu saya kira itu waktu yang cukup. Jadi sebenarnya kesimpulannya tidak ada, ini hanya kebetulan saja, tidak ada maksud. Kebijakan pemerintah itu pasti ada manfaatnya juga untuk bagi yang mau melaksanakan. Tentu harus dengan pertimbangan masing-masing. Yang kami jalankan ini kami kaji, nanti suratnya bisa dilihat. Jadi sebelum penerapan yang jam 8 ini, jam 9 ini sebelumnya sudah ada kajiannya gitu? Atau karena kami pelaksana, kami yang alami sendiri di sekolah. Saya sudah kepala sekolah dari 2002. Ini sudah 20 tahun. Ya 20 tahun saya kepala sekolah. Jadi jatuh bangun dan maju mundur itu saya tahu persis. Bagaimana cara mensiasati jam belajar, manajemen pembelajaran di kelas, manage SDM yang ada, itu saya sendiri pelakunya, jadi saya tahu. Tambah lagi saya diskusi dengan teman-teman, orang tua, siswa, mereka memberi masukan-masukan yang sangat mendukung, sehingga akhirnya kami putuskan. Kita hanya geser sedikit saja. Yang bombastis itu karena jam 9-nya itu, jam 9 jam pertama, pelajaran pertama, tapi sebelum itu kan ada beberapa kegiatan. SMA Mercusuar Kupang merupakan salah satu sekolah swasta yang berdiri sejak tahun 2022. Sekolah ini telah menghasilkan berbagai lulusan yang sukses di berbagai bidang ilmu. Gary Rudolf, AFB TV melaporkan.